Oke, sekarang saya di sini bersama dengan Mas Arfian. Ya, Silakan. baik ya, perkenalkan nama saya Arfian Nur Syabani. Di sini saya sebagai suka naik gunung. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas UAS pada matkul kesehatan olahraga dengan dosen yang pengampu adalah Bu Ralintia. Baik, Mas. Ya. Jadi gini, sebagai orang yang suka mendaki gunung, Ya, alhamdulillah sudah. ya, kira-kira apa aja sih persiapan kesehatan yang ya perlu kita lakukan sebelum mendaki gunung gitu? Persiapan kesehatan ya Mas. Biasanya kalau saya sebelum mendaki gunung itu persiapan kesehatannya itu berupa latihan fisik. Itu mungkin seminggu sebelum mendaki minimal itu kita latihan fisik seperti ya lari-lari atau jalan-jalan gitu Mas. Seperti itu kalau saya. Itu juga berarti meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh juga. Iya, pasti itu Mas. Biar nanti di gunung itu tidak kalau bahasanya itu kaget gitu. Iya. Mas. Terus nih, Mas, kan kita mendaki itu juga melatih jantung dan juga pembuluh darah, Mas. Nah, gimana sih cara kita buat menjaga kesehatan jantung saat melakukan pendakian yang cukup tinggi? Gitu? Kalau menurut saya sih untuk melatih itu ya sebelumnya pastikan lagi sebelum mendaki gunung itu fisiknya tuh dilatih lagi biar nanti tuh selama di sana itu tidak kaget, jantungnya tuh berdetak dengan normal, tidak berdebar kencang. Tentunya latihan fisik itu dikencangkan lagi sebelum mendaki gunung. Dan juga saya dengar ada di beberapa gunung juga harus menyertakan Oh iya, surat kesehatan. Iya. Beberapa gunung itu ada menyertakan surat kesehatan sebelum mendaki gunung. Itu syarat yang bagus sih Mas menurut saya. Karena biar tahu orang itu sebelum mendaki gunung beneran sehat atau tidak itu kan dinyatakan dari dokter. Iya. Terus nih, Mas, kira-kira kan sebelum kita mendaki gunung kita juga harus ada pikiran Ya. barang-barang, makanan, dan segala macam yang buat kita mendaki itu. Jadi kira-kira persiapan apa sih, alat atau barang apa aja yang perlu kita persiapkan gitu? Dari alat basic dulu ya Mas, yang mungkin seperti tas, kemudian sepatu, terus alat shelter diri itu seperti baju, kemudian topi, terus celana gitu. Terus kemudian yang dibawa selama mendaki gunung jangan lupa membawa jaket atau sleeping bag gitu supaya di sana nanti itu nyaman begitu Mas selama mendaki. Jadi itu juga terkait dengan kenyamanan. Dan keamanan dari kita pada saat mendaki gunung itu. Iya. Ada nggak sih rekomendasi terkait pola makan gitu selama mendaki gunung? Kalau mendaki jangan makan mie terus. Ya. Mendaki itu ya kan karena mendaki itu kan perlu kalori yang sangat banyak atau tinggi Mas ya. Usahakan kalau selama mendaki itu ya makanan yang bergizi, jangan seperti makan mie aja. Contohnya ya nasi, kemudian pakai telur lah atau pakai daging. Kalau saya yang maaf memang itu merek pakai kornet atau sosis gitu-gitu. Kemudian kadang saya mau bawa buah-buahan gitu. Biar selama mendaki itu kebutuhan nutrisi kita tuh tercukupi. Iya. Jangan makan mie terus guys. Itu guys. Mohon maaf buat Pak dosen ya, mohon maaf. Aduh. Nah lanjutnya Mas. Ya. Kira-kira nih, kan kita mendaki gunung itu juga ketinggiannya juga sangat tinggi. Otomatis suhu itu sangat rendah Mas. Ya. Nah, ada nggak sih tanda-tanda atau gejala kesehatan tertentu yang harus diwaspadai nih ketika kita mendaki? Oke Mas. Terkait dengan itu ya Mas. Biasanya kalau orang mendaki gunung baru pertama kali atau masih pemula itu biasanya langsung terkena namanya akut mountain sickness Mas. Jadi sebelum pas mendaki baru pertengahan atau dari awal itu dia udah merasakan mual, pusing-pusing. Itu kalau menurut saya itu tuh kekurangan oksigen gitu Mas. Dan dia itu karena yang pertama mungkin kurangnya latihan fisik sebelum mendaki gitu. Waktu mendaki dia itu kadang mual, muntah, terus pernapasannya tersengal-sengal gitu. Iya, soalnya saya juga banyak ada temen yang mengalami kayak gitu Mas. Iya. Baru sampai di tengah itu udah ngerasa mual, udah nggak kuat gitu. Iya, betul. Jadi itu salah satu gejala atau penyakit Akut mountain sickness. Siap. MS singkatannya. Terus nih Mas, kan kita kalau mendaki gunung itu, apalagi kalau tim, Ya. kita kan juga pasti ada lelah secara mental gitu. Kenapa ini kok nggak sampai-sampai? Kita udah jalan berapa jam gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk mengelola stres dan kelelahan mental itu secara Mas sendiri gitu? Ya kalau biasanya saya sih alhamdulillah karena udah sering mendaki gunung normal-normal aja ya Mas. Malah teman saya tuh kadang menyerah di tengah jalan misalnya seperti ini.
kok nggak nyampe ini gimana ya saya memangnya dengan maksa 5 menit lagi sampai gitu. Jadi usahakan apa ya biar dia itu apa namanya termotivasi kalau bentar lagi sampai walaupun dibohongin nggak apa-apa. Yang penting supaya dia itu semangat terus biar ada tujuannya dulu biar tidak cepat menyerah di tempat langsung turun gitu. Jadi bohong itu nggak apa-apa. Biar kita selamat dan nyampe tujuan. Terus nih Mas, kan kita juga nggak bisa memungkiri, nggak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah aktivitas yang ekstrim juga menurut saya. Dimana cedera itu pasti mungkin akan terjadi. Ya, kemungkinan terjadi. Nah, menurut Mas nih, pencegahan yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan mencegah cedera itu kira-kira gimana Mas? Kalau mencegah cedera ini yang pertama harus hati-hati ya Mas ya, baik itu mau naik maupun sudah turun. Rata-rata cedera itu karena orang-orang yang turun Mas pada lari, rata-rata lari terus kemudian kebablasan atau apa ya Mas ya? Kebablasan nggak Mas? Nyungsap kali ya gitu. Rata-rata gitu, makanya pada cedera lengan atau cedera lutut atau ankle gitu, rata-rata pas turun pada kesusu atau terburu-buru turun. Ada itu lari turun satu gitu, harus hati-hati. Itu juga memandang treknya atau gimana sih Mas? Karena memang beberapa gunung kan ada yang dari puncaknya itu treknya kayak tinggal pasir gitu, jadi udah kayak bisa enak gitu. Ada juga yang treknya itu ya tanah-tanah gitu. Atau mungkin masing-masing trek itu juga beda-beda caranya ya. Gitu betul. Terus terakhir nih Mas, gimana mendaki gunung itu bisa menjadi alternatif olahraga yang menarik gitu. Mungkin dari kalangan kita semua juga banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka otomatis. Nah, menurut Mas nih, gimana caranya mendaki gunung ini bisa menarik perhatian orang-orang? Mendaki gunung itu menurut saya pribadi ya Mas ya, kenapa bisa menarik gitu. Yang pertama sih Mas ini apa namanya tadabbur alam, mensyukuri nikmat dari Allah, kemudian ternyata ciptaan Allah itu sangat keren ya, sangat bagus ya, makanya saya suka naik gunung. Kemudian ya kadang saya tuh lelah bekerja, ya itu hiburannya ke gunung, apa namanya refreshing gitu Mas. Kalau bagi orang-orang yang belum mendaki gunung, cobain dulu. Kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Iya. Ada rekomendasi Mas? Kalau di sekitar sini yang mungkin yang pendek-pendek dulu itu untuk pemula ya Gunung Kandong gitu. Itu ya naik 1-2 jam itu view-nya udah alhamdulillah bagus keren gitu. Jadi mendaki gunung itu ya kita selain tadabbur alam, ya kita tadabbur alam kita juga bisa mensyukuri nikmat Tuhan gitu ya. Nah, dan juga kalau memang orang-orang yang belum suka nih ya, rasain dulu, nyemplung dulu baru bilang nggak suka, cobain dulu aja. Oke, jadi cukup sekian Mas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas sudah diwawancara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Mas. Oke guys, thank you.